Hello Teteh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Andro Rompok English. So this YouTube channel will be used for sharing material about English. And for the next, I will collaborate with my mom for about learn English with my mom. And then today we are going talk about ngebahas soal linguist or ngebahas soal bahasa Inggris. So I'm really sorry that I cannot use Zoom because I will go to medical center because my eyes is not good because there is something with my eyes. So we will use this primarily on YouTube. Thank you so much for ATT for your attendance, and you can ask questions on live chat box below. And if you have a question related to the question, so you can come to my WhatsApp. So you can chat me on WhatsApp. Okay. So here we are. Okay. In Ngebaso English, I will mentor for class 7. I will be mentor for class 7. There are 4 topics for this semester. The first one is giving and asking information about people. The second one is describing animal things and people appearance. The third one is showing gratefulness and response. And the fourth one is learning English through song. So mostly all of the questions taken from Zenius. So for ATT who wants to learn more independently, you can come to genius.net. Okay, now we will review about some questions. And the questions also the concept of the question will be used also for final term or PAS PAT, penilaian akhir tahun. So let's check this one out. For the first one, read and answer the following the question. Jadi I will use bahasa also ya. Baca dan jawab pertanyaan berikut ini ya. Jadi for the number one, fill in the blank with the suitable expression. Oh iya, for ATT you can also check the kumpulan soal. So there is the answer, or if you want to give a feedback, suggestions, comment or critics, and asking why is this, so you can ask on the live chat below. Okay, number one, fill in the blank with the suitable expression. Nah, yang ditanyakan adalah terkait ungkapan yang sesuai mengisi titik-titik ya kalau bahasa di Indonesia kan, atau apa namanya teh yang kosong ya, istilah percakapan yang kosong ini gitu ya, dengan ungkapan yang sesuai. Nah, si Jim said, could I borrow your comic book? Nah, Jim bilang, bisakah saya meminjam komikmu? Nah, di sini ada Mel. Nah, Mel menjawab ada A, B, C, D. Nah, silakan ATT simak kira-kira yang mana. Nah, mungkin ada yang jawabnya A, B, atau C ya. Nah, semuanya itu benar ya, bisa jawab A, B, C. Tetapi lebih benar atau lebih tepatnya kita bisa ngejawab D ya untuk pertanyaan ini. Kenapa? Nah, karena jawaban yang D ini mewakili yang A, B, C dan semuanya itu tidak salah. Jadi ketika yang A, B, C itu udah benar, pasti jadi sebuah kesimpulan ya di D. Nah, kenapa bisa benar? Karena si Jim kan bilang, bisakah saya pinjam komikmu? Terus Mel bilang, certainly, here is it. Berarti Mel bilang, silahkan saja. Nah ini ya, Abah bakal pakai ini.
Abah suka warna hijau deh. Nah, oke. Nah, here it is. Nah, tentu saja ini untukmu gitu kan. Dikasih komiknya. Berarti ini respon mailnya itu positif ya. Boleh memperbolehkan. Sure Jim. Tentu saja. Nah, ini juga memperbolehkan. Nomor 3. C. I'm sorry, I don't have it anymore. Nah, ya, untuk respon yang ketiga ini berarti artinya adalah si Mel bilang bahwasanya bukunya nggak punya lagi. Tapi ini responnya negatif. Tapi tetap benar gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah semuanya di atas itu benar. Nah, itu untuk jawaban nomor 1 ya. Nah, ini review dari Abah berdasarkan tulisannya. Oke, jadi tergantung situasi kondisinya ya. Kalau misalnya si Mel itu nggak punya, ya si Mel jawabannya C. Tapi kalau si Mel mau ngasih ada, ya jawabannya A dan B. Oke, nah sekarang nomor 2. Oke. Nah, nomor 2 sama ya kayak nomor 1. Kita melengkapi kalimat kosong ya dengan ungkapan yang cocok, yang paling tepat. Oke. Nah, nomor 2 itu Clint bilang, "Could you drop me at Carrie's house?" Nah, terus si Dad bilang, "Which one is Carrie?" Terus, "You know her, Dad. She is tall and she has curly hair." Terus si Dad, bla bla bla. Thank you, Dad. Nah, kita cek dulu ya ini. Cek jawabannya. Nah, silakan dibaca dulu Teteh. 5 detik. Nah, udah. Nah, si Clint ke si Dad-nya kan bilang bahwasanya bisa nggak nganterin aku, drop me ya. Drop itu artinya bukan mendorong ya, tapi mengantarkanku ya. Di dalam bahasa Inggris, ingat ya, Abah udah pernah sampein, satu kata bisa bermakna banyak ya. Sama dalam bahasa apapun ya. Bisa multitafsir, tergantung gimana cara artinya kayak gimana ya, penggunaannya gimana. Nanti kalau ATT sekolahnya di sastra atau kependidikan ya, ada pelajarannya terkait bahasa ini ya, kependidikan bahasa ya. Nah, berarti yang harus dicari ini adalah mau nggak si ayahnya Clint atau si Dad ini nganterin si Clint. Nah, terus si Clint bilang bahwasanya, "You know her, Dad. She is tall and she has curly hair." Nah, si Carrie itu ternyata ditahu bahwasanya si Clint itu si Carrie itu orangnya tinggi dan punya rambut yang curly. Apa sih curly teh? Keriting ya. Nah, kita cari ya jawaban yang paling tepat. Nah, untuk jawaban nomor 1, bentar. Oke. Apa namanya? Kita A ya, yang A. I know her, I'll drop you after lunch. Nah, oke. Nah, ini sepertinya cocok ya jawaban yang A. Tapi kita cek dulu jawaban yang B. I'm sorry, but I'm busy. Oh iya, nah di sini kita ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya sebenarnya udah ada. Nih, ini yang dari sini. Yang dari, nah ini. Terus si Clint bilang thank you, Dad. Nah, kira-kira jawaban yang mana sih yang bakal dijawab sama si Daddy-nya. Daddy Clint-nya tuh yang mana ya? Nah, udah tahu ya kalau misalnya thank you berarti artinya terima kasih ya. Kalau terima kasih berarti si Clint bakal dianterin sama ayahnya untuk ke rumah si Carrie. Nah,
Nah, di antara keempat ini kita sudah bisa menebak ya, mana yang negatif, mana yang positif. Nah, yang A ya. Yang A. Nah, yang A itu positif apa negatif? Oke, positif ya, positif. Kenapa? Astagfirullah. Ini positif ya. Kenapa? Oke, gak ada note-nya ya. Nah, ini negatif. Ini negatif. Ini negatif. Nah, terus lihat lagi ke jawabannya. Nah, dari nomor D. Dari option D dulu ya. I don't like her. What? Nah, kok jadi I don't like gitu ya? Emang si Dedinya itu suka si Carrie kan enggak ya? Dialognya enggak kayak gitu. Terus yang kedua itu I don't like her, I don't know her. Gak mungkin, kan nggak tahu. Kan si klien udah bilang dia tahu gitu ya. Terus yang B, I'm sorry but I'm busy. Nah, ini udah kontradiktif dengan jawabannya si klien. Bahwasanya si klien bilang thank you ke si Dad. Nah, berarti nggak mungkin ya, pasti si klien bilang oh oke, pasti kayak gitu ya ngejawabnya. Nah, yang paling tepat itu adalah A ya. I know her. Nah, di sana juga ada kata kuncinya juga ya. Bilang now. Nah, di sini now. Now. Nah, I'll drop you after lunch. Jadi saya akan mengantarmu setelah makan siang. Oke. Nah, ini review dari Abah, ada di bukunya, silahkan cek buku masing-masing. Kalimat ungkapan ekspresi dan dialog di atas adalah A. Karena dari awal Clint bertanya, apakah ayah bisa mendrop mengantarnya ke rumah Carrie, dan respon Clint bilang terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Nah, ini masih mengisi blank space ya. Ruang kosong ya. Untuk melengkapi kalimat atau ungkapan yang cocok. Nah, nomor kita silahkan baca dulu. Oke, nah situasinya kita ada di restoran ya. Si Jim bilang, excuse me, do you work here? Yes, I do. I am a waiter here. Nah, berarti kalau di restoran biasanya pesan sesuatu ya. Nah, terus ada seorang lelaki. Nah, lelaki ini adalah waiter. Waiter, tahu kan waiter? Nah, waiter itu adalah ya pramusaji. Ya, pramusaji. Nah, kira-kira selanjutnya apa sih yang Jim akan minta gitu. Nah, biasanya pesan sesuatu ya kalau di restoran. Nah, berarti si Jim pasti minta sesuatu. Nah, kita cek nomor option A, B, C. Nah, what do you do? Apa yang kamu lakukan? Kan udah jelas ya, ini nggak mungkin. Yang A nggak mungkin. Yang A nggak mungkin, karena nanyain pekerjaan. Yang B, whose restaurant is it? Nah, punya siapa restoran ini? Nggak mungkin. Nah, jawabannya kan di sini, of course I'm glad to help. Nah, saya sangat senang untuk menolongmu. Nah, berarti bakal memberikan apa yang Jim minta ya. Nah, terus yang C, what are you doing? Nah, ini kontradiktif ya. Apa namanya? What are you doing? Kan nanyain apa yang sedang kamu lakukan, tapi ya bukan ini ya jawabannya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Benar ya, ada yang sama jawabannya? Oke. Yang jawaban ini keren ya. Ini jawabannya adalah D. Kenapa? Nah, si Jim ini ingin memesan sesuatu kepada seseorang, tapi memastikan ini teh waiter apa bukan. Takutnya sama-sama pengunjung gitu ya. Karena kan kita kalau ke restoran takutnya ada yang sama dandanannya
Terus nyangkanya waiter. Padahal bukan ya. Can I get a cup of tea? Bolehkah saya mendapatkan apa namanya tuh secangkir teh gitu ya. Oke, itu nomor 3. Nah, nomor 4. Nah, Abah udah minta ATT 4 sampai 7 ya. 4 sampai 7 ATT analisis ya. Sekarang kita cek udah pada diisi belum. Nah, kalau belum silahkan ya sambil berjalan diisi dulu. Kira-kira jawabannya apa ya. Kalau yang udah benar silahkan acungkan buat ekspresi di live chatnya. Terus apa namanya? Buat apa jawabannya silahkan di-sharekan di live chat ya. Oke. Nah, kita kalau misalnya ada teks kayak gini nih ya. Nah, kan read the short text for the number 4 until 7. Nah, biasanya ada petunjuk yang kayak gini kan ya. Setiap beberapa pertanyaan itu ada instruksinya. Nah, kalau misalnya teks ATT itu bacanya nggak harus satu kata terus apa ya ini artinya, apa ya ini artinya. No, don't do that gitu ya. Silakan ATT baca cepat ya, baca cepat. Terus baru ke pertanyaannya. Nanti dari pertanyaan ke atas lagi. Itu namanya skimming sama scanning. Nah, itu belajarnya di bahasa Indonesia ada. Bahasa Inggris juga ada sih sebenarnya. Nah, kita ke nomor 4 dulu ya. Nomor 4. What is a farm like during the rainy season? Nah, what is the farm like during the rainy season? Oh iya, ini mah udah ada jawabannya ya dari Abah. Salah. Jawabannya udah ada, tapi TTTT sama AA itu membuat review atau pembahasannya. Kira-kira kenapa jawabannya itu? Nah, nomor 1 itu apa? Pertanian itu kayak gimana sih ketika bagaimana pertanian ya. What itu nggak cuma apa tapi boleh bagaimana ya. Bagaimana pertanian seperti saat musim hujan. Nah, musim hujan itu kayak gimana. Nah, nomor 4. Nah, nomor 4 sama nomor 5 udah sama cen Abah. Kenapa nggak dua-duanya aja? Nah, emang betul sama ya. Nah, nanti jawabannya itu kan bisa di-split ya, dua jawabannya ini. Nomor 4 sama nomor 5. Nah, kita bahas aja langsung ya nomor 4 sama nomor 5. Nomor 4 nih. Nah, kita kalau misalnya reading itu ya, ini judulnya dulu. Mr. Cartolo, the farmer. Mr. Cartolo ini adalah seorang petani ya. Nah, kita kalau pertanyaan reading kayak gini, silahkan cari kata kuncinya dari pertanyaan itu. Ya. Tadi kan rainy season. Nah, kata kunci itu kayak gimana, Bah? Nah, kayak misalnya the rainy season. Nah, itu biasanya kalau noun itu nunjukin kata benda kan. Nah, biasanya itu bisa jadi kata kunci. Nah, kita ke nomor 4. Silahkan cari ke teksnya. Di sini kata kuncinya kan ada farm during the rainy season, selain the rainy season. Nah, ada ya yang line pertama nih, garis pertama. The rainy season this year makes the farm beautiful. Nah, the rainy season make this year make the beautiful. Nah, ini jawaban nomor 4. Kenapa? Nah, yang ditanyakan selama musim hujan itu gimana sih pertanian itu? Nah, berarti di sini udah ditunjukkan bahwasanya musim hujan tahun ini membuat pertanian beautiful. Nah, ATT bisa ngejawabannya it's beautiful atau it makes the farm beautiful. Atau bisa langsung sekalimat the rainy season of this year makes the farm beautiful. Oke? Nah, kayak gitu.
Itu yang nomor 4. Nomor 5-nya. Nah, ini ya seperti yang Abah bilang, kata kuncinya rainy season. Nah, rice will become green and during the rainy. Nah, during this season. Nah, tadi ada ininya during ya. Selama. Nah, jadi untuk nomor 4 itu kayak gimana sih keadaannya? Nah, keadaan selama selama musim hujan itu ternyata adalah fresh and green. Jadi ladang pertanian, ladang apa sih namanya teh? Ladang sangu teh, ladang nasi ya, ladang nasi. Ladang padi ya menjadi lebih segar dan berwarna hijau gitu ya selama musim hujan. Oke. Nah, ATT bisa ngejawabnya rice will become fresh and green during this season. Atau bisa bilang the rice field become fresh and green. Udah sampai sana bisa. Ya. Nah, inti dari pertanyaan yang kayak gini nih. Nah, ini itu untuk menanyakan seberapa mengerti, seberapa bisa ATT bisa menunjukkan ke dalam bahasanya ATT. Ya, pakai bahasa ATT tapi itu gitu jawabannya. Kayak gitu. Nah, menyampaikan gagasan dari sebuah pertanyaan gitu lah, asik. Nah, sekarang nomor 6. Nah, when does Mr. Cartolo work day end? Nah, kapan ya? Kapan Mr. Cartolo work day end? Nah, kapan berakhir ya? Nah, di sini kita cari work day kata kuncinya. Nah, ini nih. Kalau N itu kata N itu sinonimnya apa sih? N itu kan berakhir. Oke, finish, last ataupun yang lainnya. Nah, di sini kan ini udah jelas ya. Nih, kalau ATT teliti. Nah, finish ya. Tadi Abah bilang ada finish. Nah, kapan kan yang ditanyakan adalah kapan Mr. Cartolo itu kerjanya selesai ya, berakhir. Nah, di sana itu di sini ada udah kata kuncinya work ya, work. Nah, then he usually work early and finish at noon. Jadi Mr. Cartolo itu bekerja dan lebih awal dan berakhir lebih di siang hari ya. Jadi pagi nyubuh, pulangnya siang gitu berang ya. Nah, jadi jawaban untuk itu jawabannya adalah at noon ya, finish at noon. Boleh jawabannya finish at noon atau at noon aja. Ya, untuk nomor 6. Kenapa? Karena di sini udah jelas jawabannya. Nah, kenapa siang hari? Karena hujan, karena musim hujan, karena musim hujan, Mr. Cartolo dari awal kerjanya ya nyubuh, work early and finish at noon. Jadi siang selesai. Gitu. Nah, silakan sekarang nomor 7, tarik napas dulu ya. Silakan Teteh baca. Abah tarik napas. Nah, untuk pertanyaan nomor 7. Bentar, ini teh ada berapa pertanyaan ya? Wow, masih banyak. Ada 21. Nah, sedangkan kita baru nomor 7. Nah, nomor 7. When does Mr. Cartolo plow the land? Nah. Nah, jadi kapan Mr. Cartolo itu
Flow. Flow itu apa? Nah, kalau tahu flow, oke. Kalau nggak tahu, silahkan buka translate.google.com, silahkan cari atau kamus flow itu apa. Oke, nah ini tantangan buat Ateta nih. Flow itu apa? Nah, Abah ada gimana kalau lagi ujian terus kita nggak ngerti gitu ya? Nah, biasanya kan Abah bilang tadi ada kata kuncinya gitu ya. Nah, kata kunci misalnya kita nggak tahu artinya, tapi kita yakin itu teh jawabannya karena ada kata kunci itu gitu. Nah, di sini ada jelas ya. Di sini ada flow ya. Nah, yang ditanyakan itu kapan plow the land. Plow the land. Nah, di sini udah ada kata kuncinya. Nah, kita masukkan aja berarti Mr. Cartolo plow the land at the beginning of the rainy season. Ya, kapan Mr. Cartono? Ya, ketika at the beginning of rainy season. Jadi ketika saat rainy season. Oke, udah ketemu flow itu apa? Aduh, kok apa? Oke, nah itu ya. Flow itu apa? Oke, nah kalau udah ketemu, mantap. Nah, nanti silahkan tulis di live chat, live chat ya, di live chat nya apa itu flow. Oke. Nah, sekarang ke nomor 8 sampai 9. Nah, nomor 8 kita ada teks ya. Sekali lagi, kalau ada teks silahkan baca secara cepat. Oke. Nah, udah kayak gitu. Apa namanya? Baru ke pertanyaan. Nah, nomor 8. Who is Reno? What does he do? Nah. Oke. Siapa Reno? Dan apa yang... Aduh, maaf. Abah heai. Oke, nah nomor 8. Siapa yang ditanyakan? Siapa Reno? What does he do? Apa yang dia lakukan? Atau pekerjaan apa? Oke. Nah, kita lihat ya. Who is Reno? Reno. Nah, ini dari kalimat awalnya itu. Nah, kira-kira siapa sih Reno itu? Oke. Nah, benar, neighbor ya. Jadi Reno is my neighbor. Nah, benar ya. Reno itu adalah tetanggaku. Nah, kita cek langsung ke reviewnya. Pertanyaan di atas menanyakan siapa Reno dan apa pekerjaan yang dia lakukan, karena teks di atas menjelaskan soal aku. Jadi aku saya menjelaskan. Nah, Reno disebut sebagai neighbor dan kita bisa menjawab Reno is my neighbor. Nah, jadi who is Reno? Reno is my neighbor, atau Reno is the writer neighbor. Jadi Reno adalah tetangganya penulis. Nah, next. Nah, Reno bekerja sebagai badut. Oke, clown. Clown itu adalah badut, guys. Nah, ini vocab baru ya, clown. Nah, clown itu badut. Nah, kita bisa menjawab, he is a clown. Nah, lebih baik juga kita ngasih jawaban yang panjang ya. Nah, panjangnya itu dengan tambahan, he works in a carnival. His job is to entertain people. He makes people laugh. Ya. Nah, ini dari sini. Sampai sini. Ngilang. Nah, dari sana sampai sana. Dari sini. Astagfirullah. Dari sini sampai sini ya. Oke. Nah, kenapa? Nah, kalau misalnya apa namanya? Kalau bilang he is a clown aja boleh ya. Itu udah ngerti teks bacaannya. Oke. Kalau misalnya sampai ke kostum kostum, he makes people laugh ya, sampai sini. He makes people laugh. Sampai hal yang laugh itu berarti udah
lebih paham gitu, lebih mengerti dari apa yang ditanyakan di teks di atas. Oke, itu lebih baik dan lebih bagus ya. Oke, itu nilai tambah ya kalau dalam tes-tes lain ataupun nanti dalam pelajaran tes pas dari Abah itu jadi poin tambahan kalau misalnya jawabannya lebih dari yang seharusnya. Tapi yang lebih dari yang seharusnya itu benar, bukan ngarang sendiri gitu. Oke, nah sekarang nomor 9. Nah, nomor 9. Oke. Nah, nomor 9. Nah, pertanyaan di atas menanyakan pakaian apa yang digunakan. What does he wear at work? Nah, apa sih yang si Reno gunakan saat bekerja? Nah, pertanyaan di atas menanyakan pakaian apa yang digunakan oleh Reno. Wear itu di pertanyaan tersebut bisa dijadikan sebagai kata kunci untuk merujuk dalam pertanyaan sekaligus jawabannya. Reno wears a very colorful costume. Nah, ini ya. Wear. Nah, ini kata kuncinya. Wear. Nah, wear. Nah, kita jawabannya adalah dari sini sampai enggak sampai sana. He wear a colorful wig and he paints his face. Nah, itu sampai sana. Oke. Nah, kayak gitu ya jawabannya. Trik juga supaya ngejawab pertanyaan seperti ini ya. Ada kata kuncinya wears ya. Walaupun belum mengerti vocab itunya pada saat itu apa ya jawabannya, tapi kita udah tahu ada kata ini, ada kesamaan pernah gak kayak gitu. Nah, itu bisa jadi jawabannya ya. Tapi nanti kalau ada soal TOEFL ya, TOEFL itu adalah tes bahasa Inggris untuk kita sebagai pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa internasional atau bukan bahasa kedua, satu atau kedua. Nah, nanti ada tesnya sendiri. Oke. Nah, bakal ada yang kesamaan itu justru bukan jawabannya ya. Nah, nanti TOEFL belajar di kelas 3 ya, insya Allah. Kalau enggak ya nanti sama di SMA. Di SMA ATT langsung dikasih soal TOEFL mengerjakan itu. Oke, next. Wah, udah 32 menit ya. Lumayan juga nih, nomor 10 sampai 13. Nah, 10 sampai 13, read the conversation for number 10 until 13. Nah, ini harusnya satu-satu ya, tapi oke. Nah, nomor 10. Nah, nomor 10 dulu ya. Nah, jadi kita melengkapi dialog ya. Tes antara Aris sama Bruce ya. Bruce. Oke, Aris, who is Poppy? Jadi dialognya harus nyambung. Gimana bikin dialog ini nyambung ya. Nomor 10 dulu. Who is Poppy? Nah, si Aris nanya ke si Bruce. She is my neighborhood. My neighbor aja ya. My neighbor. She is my neighbor. Oke. Jadi si Aris nanyain ke Bruce. Ke si Bruce. Siapa? Bruce. Siapa itu Poppy? Nah, si Bruce bilang si Poppy itu tetangganya. Oke, nah baru si Aris. Nah, ini kalau dilihat dari sini semuanya itu adalah bertanya ya. Nah, kita lihat nomor 10 dulu. Bla 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 bla. Terus she is a teacher. Nah, kira-kira kalau kalau jawabannya she is a teacher, pertanyaannya apa? Oke, siapa? Dia gitu ya. Oke, nah untuk jawaban nomor 10 adalah oke, silahkan. Ada yang jawaban A, B, C, D. Oke, jawaban yang benar adalah Nah, kalau misalnya ini apa? A teacher. Oh iya. A teacher berarti menunjukkan pekerjaan atau guru, artinya pertanyaan yang cocok adalah apa pekerjaannya ya. Nah,
coba yang A dulu. Nah, A dulu. What is he doing? Nah, what is he doing itu artinya adalah apa yang dia lakukan, apa yang sedang dia lakukan. Ya, what is she doing? Nah, kalau ada yang kayak gini berarti menanyakan apa yang sedang dia lakukan ya, bukan menanyakan pekerjaan ya hal apa yang sedang dia kerjakan. Oke. Bukan nanyain pekerjaannya. Jadi misalnya kalau A ini misalnya what is she doing? She is cooking. She is cooking. Nah, si Poppy sedang memasak. Oke, nah berarti nggak mungkin jawabannya ini ya, karena yang ditanyakan adalah pekerjaan. Nah, kalau misalnya B, what does she do? What does she do? Oke, nah ini what does she do itu artinya apa pekerjaan dia? Si Poppy ini apa sih pekerjaannya? Oke. Nah, nomor C ya, ini udah yang A salah, yang B betul. Kita cek yang C sama D-nya. Nah, what does she like? Nah, ini apa artinya? Oke. Apa yang dia sukai? Nah, apakah ini soal pertanyaannya? Bukan ya, bukan menanyakan kesukaannya. Nah, yang terakhir, what is she like? Nah, what is she like itu artinya dia itu kayak gimana, seperti apa. Like itu selain artinya menyukai, nah kalau dalam arti ini like itu artinya seperti. What is she like? Seperti apa sih dia teh gitu. Oke, nah jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, karena menanyakan pekerjaannya. Nah sekarang ke nomor 11. Bla 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 bla. Bruce said, she has short black hair and she is really tall. Nah, si Bruce bilang dia itu rambutnya black hair. Jadi rambutnya hitam pendek ya. Hitam pendek ya. Dan dia sangat tinggi. Wow, kebayang ya kayak siapa? Ya gak tahu, abah gak tahu. Oke, si Poppy. Oke, nah kita lihat. Oke, maaf. I'm sorry. Nah, ini ada beberapa opsi ya, nomor 11. Nah, ini tadi optionnya sama ya kayak yang nomor 10. Nah, reviewnya adalah she has short black hair and she is tall, menunjukkan karakter ya, karakter fisik ya. Nah, cocoknya itu yang mana? Nah, yang D apa yang C? Kira-kira yang mana? Kalau A sama B nggak mungkin ya. Karena yang pertama itu menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Yang kedua itu pekerjaannya. Udah ada tadi di pertanyaan nomor 10. Oke. Kira-kira yang mana? Nah, kalau misalnya C itu misalnya kita ngejawab C. What does she like? Apa yang dia sukai ya? What does she like? She likes apple. Dia menyukai apel. What is she like? Seperti apa dia itu? She has short black hair and she is really tall. Nah, ini jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Oke. Oke, nah sekarang nomor. Oke, ngerti kan? Ini ya, ini nanti kita ini di pelajaran apa namanya teh? Grammar ya. Grammar apa namanya? Ngebedain ya gimana cara pakai verb sebagai noun. Nah, ini like-nya sebagai noun atau like-nya sebagai verb. Nah, nanti kita belajar soal ini, oke?
Nah, jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, gimana dia terlihat seperti apa? Oke. Nah, sekarang ke nomor 12. Nah, nomor 12, Aris bla bla bla. Bruce, no she isn't. She is skinny. Nah, enggak, bukan dia. Dia itu kurus ya. Oh iya, di sini kita lagi ngomongin soal penampilan karakter ya. Jadi bukan ngomongin soal body shaming ya. Ya, kalau di luar negeri itu ada sih yang rasis, tapi enggak semuanya. Tapi hanya untuk menunjukkan ciri-cirinya aja. Dan kebanyakan mereka sangat mengapresiasi perbedaan fisik dan lain-lainnya ya. Jadi jangan salah kaprah abah, body shaming. No, this is not body shaming. We are about learning ya. Nah, kecuali lagi ngomongin hal yang nggak baik, body shaming nggak boleh ya. Apalagi di welas asih. It's forbidden. Oke, nah sekarang nomor 13. Kembali lagi. Nomor 12. Nah, kira-kira, nah no, she isn't, she is skinny. Nah, berarti menunjukkan jawaban tersebut tidak menyetujui pertanyaan sebelumnya yang ditanyakan oleh si Aris. Nah, kita harus mencari antonim dari kata skinny. Nah, skinny itu kurus. Nah, kurus berarti yang ini kira-kira yang mana? Yang kurus itu yang menunjukkan ini. She is thin. Apakah dia kurus? Nah, kan tadi udah dibilang enggak kayak gitu, tapi kurus. Nah, jadi bukan A ya. Nomor B, is she quite big? Nah, ini ya, she is quite big. Apakah dia itu lumayan gemuk? Nah, ini bentar ya. Ada tamu dulu. Nah, oke. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, terus bentar ke yang kecilnya. Is he tall? Apakah dia panjang? Nah, ini kan kontradiktif ya dengan pertanyaan tadi. Bukan menanyakan soal panjang, pendek. Nah, terus is she short? Nah, enggak juga ya menanyakan pendek panjangnya tadi. Oke. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah iya, benar B. Ya, is it quite big? Nah, no, she isn't. She is skinny. Apakah dia terlihat cukup besar? Enggak, dia mah kurus gitu. Oke. Nah, terakhir nomor 13 ya. 13. 13. Lewat ya. Nah, she likes to take pictures. She is a part-time photographer. Nah, dia suka untuk mengambil foto ya, dan dia ngambil part-time photographer. Jadi freelancer, apa sih freelancer teh? Serabutan ya, kalau kasarnya serabutan untuk ngambil foto ya, fotografer serabutan. Nah, kira-kira nanyain soal apa? Hobi. Oke. Pekerjaan. Oke. Nah, semacam itu. Nah, kita cek pertanyaannya. Berarti apa yang harus kita tanyakan? Apa dia pekerjaannya atau apa ya? Nah, she likes to take a picture. She is a part-time photographer. Nah, menunjukkan apa yang dia suka ya, hobinya ya. Nah, yang paling cocok adalah C, hal apa yang dia sukai. Nah ini kalau yang satu nggak mungkin. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia sedang melakukan itu? Tidak ya. Nah, kata kuncinya tadi ada likes. Nah, berarti ada antara C atau D. Nah, selain C sama D. Nah, berarti yang D udah ya tadi. Nah, berarti sekarang C. Nah, apa yang dia sukai? Nah, apa yang dia sukai? Oke, cukup jelas. Oke, sekarang ke nomor 14. Bentar ya.
Oke. Nah, sekarang ke nomor Abah tadi buka ini ya. Nah, sekarang ke nomor 14 dan 15. Nah, sekali lagi silakan baca cepat. Oke. Oke, nah sekarang langsung ke pertanyaannya dulu. He is bold and sturdy. Nah, the underlined word has a closest meaning. Nah, ini yang di closest meaning adalah si sturdy ya, itu tidak ada underline-nya ya. Lupa. Nah, sturdy yang di garis bawahi itu adalah sturdy. Nah, sturdy itu apa? Oke, silakan cek dulu Google Translate-nya. Nah, ketemu? Oke, kalau belum silahkan sambil buka, boleh. Nah, sturdy itu berarti kokoh atau kuat, biasanya menunjukkan otot atau muscular. Nah, sedangkan Nah, menunjukkan otot. Jadi sturdy ini adalah kokoh atau kuat, biasanya menunjukkan otot atau muscular. Sedangkan plump, kalau plump itu artinya apa? Montok. Chubby, tembem. Small, kecil. Nah, berarti jawaban yang paling sesuai. Nah, untuk ini adalah yang A, otot atau muscular ya. Kokoh, kuat, berotot berarti ya. Nah, sedangkan yang lainnya itu tidak cocok dengan makna tersebut ya. Nah, selain kita nyari yang ininya, kita juga cek apa namanya teh? Astagfirullah. Nah, cek ininya ya. Cek kalimatnya. Si Balte yang mana ya? Oh, ini. He is bold and sturdy. Nah, bold itu apa sih? Bold and sturdy. Oke. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang ke nomor 15 ya. Oke, udah jelas ya nomor 14 ya, jawabannya A. Sekarang nomor 15. According to the text, which one is true? Nah, sekarang yang A, B, C, D silahkan ATT yang mana yang sesuai. Nah, Joy is an athlete. Nah, true yang benar ya. Joy Oke. Nah, oke. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Maaf, Abah sambil rebahan. So, sebelum ke ke puskesmas, rebahan dulu, pusing. Nah, sekarang kita cek nomor berapa? Oke, nah nomor 15 ya sekarang. Joy is an athlete. Apakah benar atau tidak? Kita cek. Nah. Ada nggak yang kira-kira menunjukkan atlet? Nah, kira-kira dia itu atlet atau bukan? Nah, kita cari kata kuncinya. Nah, ada kata atlet ya di sini. Apa itu ada kata atlet? Nah, berarti benar? Enggak juga. Nah, di sini he trains young people to become an athlete. He trains, yaitu trains itu mentraining, melatih ya anak-anak muda untuk menjadi seorang atlet. Berarti dia itu adalah coach ya. Coach atau pelatih ya. Jadi nggak mungkin jawabannya A. Oke, sekarang nomor 2 B.
Nomor 2 B. Nomor 14 yang B-nya. Mindy is a doctor. Mindy is a doctor. Where is Mindy? Another one is Treacle. She is blonde. She come from Sweden. Nah, Mindy. Ada nggak? Nah, Mindy is a dentist. Mindy mah cuman seorang dokter gigi ya, dentist. Nah, dokter, tapi bukan dokter, tapi dentist ya, dentist. Kalau dokter mah dokter, kalau dentist mah dentist ya. Dokter gigi. Kalau dokter mah kalau ini dokter umum ya. Nah, kalau C, Zhang designs house. Zhang merancang rumah. Nah, tadi si Zhang itu siapa? Nah, Zhang itu kan seorang coach, jadi nggak mungkin ya Zhang apa namanya Zhang mendesain rumah. Nggak, bukan ya, tapi designs fashion designer. Nah, Zhang works in a shop. Nah. Oke, jawaban paling tepat itu adalah D. Nah, yang menunjukkan adalah he works in a clothing store. He works in his clothing store in a mall. Nah, jadi si Zhang itu kerja di toko apa? Toko baju ya, toko bajunya di dalam sebuah mall. Oke, itu jawaban yang paling tepat. Oke, itu nomor 15. Oke, cukup mengerti? Nah, sekarang ke nomor 16. Oke. Bla bla bla, sir. I missed the deadline of the homework. Jadi si Sen ini bilang, titik-titik Pak, saya lupa deadline ya, batas waktu mengumpulkan rumah. Terus si teachernya bilang, alright, but don't do it next time. Nah, si gurunya itu bager ya, baik. Ya, oke. Tapi jangan lakukan itu nanti ya, jangan lakukan itu nanti. Berarti si Sean itu bilang apa? Minta tolong, terima kasih, minta maaf. Atau bertanya. Nah, yang pertama itu bilang maaf. I'm sorry, I apologize, sir. Saya mohon maaf, Pak. Saya lupa nggak bawa saya kelupaan tenggat waktu ya, akhir batas pengumpulan PR. Yang kedua, terima kasih Pak, saya lupa PR belum mengumpulkan PR-nya. Terus, where is my homework, sir? Nggak mungkin ya. Terus nanyain ke gurunya, Pak, di mana PR Abi? Abi lupa itu batas pengumpulan PR-nya gitu, nggak mungkin ya. Terus apalagi deh, tell me about my homework, Pak, bejaan PR Abi gitu, kasih tahu PR Abi hilap ngempel ke batas pengempelan PR-nya, nggak mungkin ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Oke. Nah, sekarang nomor 17. Nah, 17. What is the purpose of Janet saying sorry to trouble you? Nah, kira-kira apa tujuan Janet mengatakan sorry to trouble you? Nah, kita cek dialognya. Sorry, biasanya kalau bilang sorry to trouble you apa artinya? Maaf telah mengganggumu. Oke, lanjut. Nah, sorry to trouble you, but where is the public library?
Tadi apa abah nanya teh? Sorry to trouble you, maaf mengganggumu. Tapi di mana perpustakaan umum? Is on the West Street. Si Burke bilang itu di West Street ya, Jalan Barat. Nah, how do we reach a place from the street? Gimana kita sampai ke jalan itu? Si Burke bilang, is far from here. Plus, the direction is complicated. Just take a cab, ya. Ya, pakai bus aja ya. Cab. Tahu cab? Tahu cab? Oke. Ya, nanti kita belajar alat transportasi luar negeri ya. Kalau di kita tuh ada angkot, bus, elep, apa namanya? Nukar itu ya. Nah, di sana juga sama ada yang aneh-aneh namanya ya. Jadi nggak cuman tapi di sana nggak ada angkot ya. Oke. Nah, balik lagi. Apa arti ketika si Janet bilang sorry to trouble you? Kira-kira dari A, B, C, D apa jawabannya? Oke. Oke, A, ada yang ngejawab A? Bentar. Aduh. Oke. Greeting. Kira-kira itu tuh greeting bukan? Oke. Bukan. Terus yang B, expression of gratitude. Apakah itu bentuk rasa terima kasih? Bersyukur. Terima kasih. Bukan ya. An expression ungkapan politeness. Oke, ya benar. Nah, coba kita tengok yang D dulu. Apakah itu adalah ungkapan untuk mengungkapkan permohonan maaf kepada Mr. Burke? Oke, bukan ya, bukan meminta maaf, tetapi ya minta maaf. Sorry to trouble you, minta maaf kepada Mr. Burke. Tapi ini adalah salah satu adab ya. Nah, di sana juga ada kalimat untuk bertanya secara sopan, santun tuh kayak gimana. Culture-nya itu beda-beda. Ya, apa yang kita benar tapi mereka mungkin salah. Tapi apa yang mereka salah di mata kita tapi itu tuh benar bagi mereka. Nah, itu culture ya. Nah, nanti kalau ATT kita ke luar negeri, nah jangan culture shock. Jangan kaget ketika budaya beda. Nah, tapi jangan juga menjudge bahwa itu tuh salah. Ya udah, itu adalah budaya mereka. Kalau itu tidak sesuai dengan kita, syariat kita, ya jangan diikuti. Oke? Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Ya, ungkapan sebagai kesopanan. Ungkapan kesopanan. Oke, sekarang nomor 18. The words my pleasure can be replaced by, nah, jadi my pleasure tuh bisa digantikan dengan, nah si Jade sama si May. This is a present for your birthday. Nah ini adalah hadiah untuk ulang tahunmu. Nah si Mel bilang, wow, thank you. Jade, my pleasure. My pleasure itu apa? Ya sama-sama, ya same-same ya. Nggak ada same-same ya bahasa Inggris. Nah sama-sama, tentu saja. Ataupun senang ya senang gitu, nggak usah bilang apa ya, my pleasure, senang hati, dengan senang hati itu ya. Kira-kira yang mana nih yang bisa menggantikan? That's alright. Oke, yang A. That's alright. That's alright. That's alright. Oke, jangan nyanyi. That's alright? Oh, oke. Itu. Yang B, don't mention it. Ya, jangan disebut-sebut ya. Oke, tapi don't mention itu ya artinya itu, tapi bisa diartikan sama-sama. Yang gus lah tenanaon gitunya bisa kalau diungkapkan secara ininya secara panjangnya, tapi artinya sama-sama. Ya tenanaon lah udah disebut-sebut itu gak apa-apa gitu.
atau C, you are welcome. Nah, ini yang paling kita biasa dengarkan. Jadi kira-kira yang bisa menggantikan my pleasure itu A, B, C. A bisa, B bisa, C bisa. Nah, berarti untuk pertanyaan ini all of the answer above ya. Semua jawaban di atas bisa menggantikan my pleasure. Oke. Oke, artinya sama-sama. Oke, nah, oke. Ngarenghap dulu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke nomor 19, 20, 21 ya. Nah, sekarang seperti biasa kalau ada teks yang kayak gini-gini ya, silahkan baca cepat. Sunday best. Oh, this is a song, right? Silahkan baca dulu teksnya. Astagfirullah. Nah, silahkan, udah. Nah, ini lagu favorit di Ulas Asih ya. Sebelum pandemi kalau gak salah. Ya, ketika Abah dateng, teruslah ada ada lagunya. Ini pada nyetelin lagu ini, feeling good gitu ya. Ini lagu favorit banget sih pada para santri. Oke, sekarang nomor 19. Nah, translate the lyric below. Nah, coba terjemahkan kata berikut dan kalimat itu. Nah, kalau udah silahkan. Kalau belum, silahkan translate dulu masing-masing ya. Boleh pakai translate.google.com. Tapi kalau bisa ya, translate-nya tuh satu kata yang nggak ngerti. Kalau udah ngerti, silahkan satukan. Oke. Nah, nanti silahkan kasih tahu Abah udah atau belum. Bagusnya nanti dipoto juga, kirimin ke Abah. Oke. Nah, ini apa? Sunday best itu minggu terbaik ya. Anak rebahan. Oke. Nah, nomor 20. The antonym of good is. Nah, yang ditanyakan adalah antonim dari good. Good itu apa? Baik. Oke, kira-kira yang mana? Bad itu artinya buruk. Yang liar, pembohong. Best, terbaik. Better, lebih baik. Kira-kira yang memungkinkan adalah A sama B. Oke, tapi yang paling tepat adalah kenapa A dan B yang memungkinkan? A itu buruk, kalau B itu pembohong. Nah, tapi ada juga pembohong itu belum tentu takut salah, Bah. Jadi yang paling tepat adalah bad ya. Bad, good. Ya, kalau liar itu pembohong, berarti lawan katanya adalah jujur ya. Jangan terjebak dari hanya artinya aja ya, tapi lihat fungsi katanya itu apa gitu ya. Nah, nanti ini pertanyaan kayak gini biasanya sering muncul. Ya, pertanyaan anonim di TOEFL dan lain-lain itu muncul. Nah, ini alhamdulillah, the last question. What is the moral of the story from the song? Nah, apa sih moral of the story of the song? Nah, nanti juga ini bukan kisi-kisi juga ya. Nanti insya Allah pertanyaan ini bakal ada ya. Yang pertanyaan terakhir itu moral story tiap lagu ya. Pemaknaan dari lagu tergantung dari pemahamanmu. Jika kamu sudah menerjemahkan lagunya, coba ceritakan apa yang kamu dapatkan dari lagu ini ya. Nah, jadi nanti masing-masing ya. Jadi ceritanya itu tentang apa? Boleh diungkapin pakai bahasanya sendiri, jangan takut salah. Nanti tiap kata yang Teteh sampaikan, ide yang Teteh sampaikan, Teteh sampaikan ide dan gagasannya, Abah akan mengapresiasi itu. Ya. Tapi seberapa paham sih ya Teteh, nanti makin paham, makin hot ya, berarti high order thinking skill-nya keren banget. Nanti poinnya juga lebih gede ya, tapi yang lainnya harus lebih belajar lebih giat lagi. Oke, itu pemahamanmu. Nah, kira-kira dari Sunny Base ini
nyeritain tentang apa, terus moralnya apa, nyeritain apa yang bisa kamu dapat lah dari lagu ini gitu. Apakah hidupnya harus santuy, harus gimana? Nah, nanti di translate terus diambil maknanya kayak gimana gitu loh ya. Nah, mungkin alhamdulillah ya itu aja pembahasan kita selama hampir kurang lebih 1 jam. Nah, mungkin kalau dari Zoom bakal lebih dari 1 jam ya. Tapi alhamdulillah Abah lewat ini. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh ajukan pertanyaan lewat chat. Juga lewat live chat WA, live chat, dan buat ATT sekalian. Apa namanya? Good luck. Ya, semoga di rumahnya tetap semangat mengerjakan tugas hari rayanya yang belum selesai buat portofolionya. Dan semoga apa? Ya makin semangat ya. Sampai jumpa Juli nanti. Ya insya Allah Juli nanti kita akan ketemu lagi. Dan Abah juga udah ada partner, Abah Alam, yang akan menemani. Ya, Abah Alam juga akan menjadi mentor bahasa Inggris. Oke. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa ya, sebagai kehadiran, like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.